bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita masih tentang peningkatan potensi diri, dan potensi diri dilakukan ke dalam tiga aspek, yaitu peningkatan potensi diri harus dilakukan di dalam kesadaran diri terus-menerus, peningkatan kemampuan yang sudah kita miliki, dan peningkatan pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Saat ini, di dalam meningkatkan potensi diri, agar kita menjadi pribadi yang berhasil, yang sukses, yang bahagia, maka kita perlu menambahkan pilihan disiplin diri. Disiplin diri. Pilihan disiplin diri ini adalah pilihan di mana kita menjadi fokus pada saat ini dan terus kita bertahan. Mengapa demikian? Mengapa disiplin diri perlu ada di dalam pilihan hidup kita? Karena begini, orang-orang sukses itu mereka sangat disiplin di dalam pekerjaan yang terpenting dalam hidup mereka. Mereka mendisiplin diri mereka sendiri. Mereka membimbing dan mendorong diri mereka untuk melakukan pekerjaan yang perlu mereka lakukan, bukan hal-hal yang mereka ingin lakukan. Inilah yang membawa orang-orang sukses berubah dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa, dari biasa-biasa saja menjadi bagus, dan dari bagus menjadi luar biasa. Itulah mengapa orang-orang seperti ini mendapatkan penghargaan di muka bumi ini, di dunia ini. Karena penghargaan itu diberikan karena orang-orang tersebut mau melakukan hal-hal yang tak ingin dilakukan oleh orang lain. Nah, mengenai kesuksesan yang perlu diingat, kesuksesan itu tidak datang mencari kita. Enggak. Kita tidak akan mencapai hal-hal hebat secara tidak sengaja. Enggak. Jangan lupa, semua hal yang bermakna itu butuh perjuangan. Semua hal yang bermakna itu, yang ingin kita capai itu, kesuksesan yang ingin kita capai, kebahagiaan, keberhasilan itu, hal-hal yang berharga itu memerlukan waktu, memerlukan usaha, memerlukan konsistensi, energi, dan komitmen kita. Disiplin diri memungkinkan semuanya ini dapat terwujud dan kesuksesan dapat diraih oleh kita. Mengapa demikian? Inilah kabar baiknya. Disiplin diri adalah hal yang bisa kita kembangkan. Disiplin diri tidak perlu dimiliki sejak kita lahir. Enggak. Disiplin diri ini adalah pilihan yang bisa kita kembangkan setiap hari terus-menerus di dalam kehidupan kita. Nah, gimana nih supaya kita bisa disiplin diri? Ikuti tips berikut ini. Yang pertama, ketahuilah hal-hal yang penting di dalam hidup guys semua. Apa yang sahabat merasa penting di dalam hidupmu? Apakah kita memikirkan itu? Kita menuliskannya? Kemungkinan besar itulah penyebab utama kita kurang disiplin. Karena satu-satunya cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas disiplin diri kita adalah mengetahui hal-hal yang penting, yang paling penting, yang menjadi standar
yang menjadi alasan untuk kita hidup. Itu yang pertama. Tips yang pertama. Tips yang kedua, singkirkan semua dalih. Singkirkan semua alasan. Bila berbicara tentang disiplin diri, disiplin itu adalah laksana jalan tol membawa kehidupan, kesuksesan kita. Dan dalih atau alasan adalah jalan keluar, jalan tol keluar dari kesuksesan hidup kita. Dan banyak jalan keluar dari kesuksesan hidup kita. Mungkin ini beberapa contohnya. Saya akan mulai kalau nanti pas tahun baru, saya nggak ingin melakukan ini sendirian. Saya nggak ingin melakukannya karena saya nggak punya banyak tenaga, nggak punya banyak energi. Saya akan melakukannya nanti karena sekarang saya masih sibuk. Saya akan melakukannya ini pas nanti pensiun aja. Pas pensiun aja. Lalu saya kan kurang pengalaman. Saya kan masih terlalu takut. Saya kan nggak tahu cara memulainya. Dan banyak dalih dan banyak alasan-alasan yang bisa kita kemukakan. Saya sendiri pernah punya alasan gitu dan akhirnya saya merasa hidup ini jadi nggak berharga ya, tidak berkualitas. So, tanyakan alasan apa yang ada dalam diri guys semua dan ayo jangan punya dalih lagi, jangan beralasan lagi karena itu nggak baik. Lalu tips yang selanjutnya, ambillah tindakan bahkan sebelum kita menyukai sesuatu itu. Mungkin kita pernah dengar ada satu tips, kalau kita melakukan sesuatu, lakukan aja apa yang kita sukai. Nah persoalannya gini nih, bagaimana kalau kita merasa tidak ingin atau nggak suka melakukannya? Terus apakah kita nunggu aja? Misalnya ya, dalam dunia tulis menulis ada kiat menulis. Gimana caranya menulis? Ya tulis aja. Semua penulis profesional ngomong mulailah menulis. Karena kalau kita cuma mikir-mikir aja, kita nggak melakukan sesuatu apapun. Nah jadi coba pikirkan ya, tiap orang memang punya kelemahan. Setiap orang punya kelemahan yang sulit untuk didisiplin. Tapi coba ada hal yang perlu kita pikirkan. 3. Kalau kita nggak melakukan itu, pikirkan konsekuensinya. Konsekuensinya berat nggak sama kita? Berarti kita harus melakukan itu. Lalu fokuskan melakukan hal yang tepat untuk hari ini. Jadi hari ini saja. Hari ini. Dari hari ini nanti jadi sebulan, sebulan jadi setahun, setahun jadi dekade, dan dekade jadi nasib. Lalu jadikan diri kita bertanggung jawab kepada orang lain dalam area kelemahan kita. Nah kalau kita punya kelemahan gitu, di area kelemahan kita itu kita minta pertanggungjawaban aja kepada seseorang, kepada tim ya. Nah lalu yang tips yang terakhir, jangan biarkan perhatian kita teralihkan. Kita harus fokus. Brian Tracy ngomong gini, orang-orang sukses adalah mereka yang hampir setiap saat berupaya menyelesaikan tugas-tugas bernilai tinggi. Orang-orang gagal adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu dengan membuang menit-menit dan jam-jam setiap hari untuk kegiatan bernilai rendah. Dia menyebutnya ini adalah prinsip crowding out. Jadi crowding out itu apa sih? Crowding out ini, prinsip ini adalah gini. Dia bilang bila kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang sangat produktif, akhirnya kita akan mengurangi semua kegiatan yang tidak produktif yang mungkin mengalihkan perhatian kita dari pekerjaan sesungguhnya. Di sisi lain, bila kita menghabiskan waktu untuk kegiatan bernilai rendah,
kegiatan itu akan memenuhi waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bermakna dalam hidup kita. Kunci dari manajemen waktu dan manajemen pribadi adalah disiplin diri. Jadi kita perlu tanyakan sama diri kita, apa yang memenuhi agenda hidup saya akhir-akhir ini? Apakah saya melakukan hal-hal yang tidak penting atau tidak praktis dengan mengorbankan hal-hal yang penting? Saya harap kita menghabiskan energi kita di hal-hal yang penting dalam hidup kita. Salam meningkatkan kapasitas disiplin. Salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.